Sejak 1 Februari 2022, Jalan Malioboro sudah tidak seperti dulu lagi. Jalan yang berumur lebih dari 3 abad ini seolah memiliki wajah baru. Secara fisik, Jalan Malioboro memang tak berubah, tapi suasana jalan itu sudah berganti. Tak ada lagi pedagang kaki lima yang berjubel di sepanjang teras atau Jalan Malioboro. Mereka telah dipindah ke 2 tempat. Pusat pedagang kaki lima yang baru itu ternyata bernuansa mall. Sementara berjalan-jalan di sepanjang Jalan Malioboro seperti mendapat pengalaman baru, tapi tetap terasa kenangan lama. Jalan Malioboro memang sudah menjadi ikon dan salah satu tujuan wisata penting di Yogyakarta sejak lama. Namun, perkembangan pedagang kaki lima atau PKL di luar kendali. Pada tahun 1970-an, Jalan Malioboro terasa lega. Hanya ada sedikit pedagang kaki lima. Teras-teras Malioboro juga terasa lega hingga dimanfaatkan beberapa seniman dan sastrawan untuk berproses kreatif. Bahkan di sini pula muncul Persada Study Club atau PSK, asuhan penyair legendaris dari Sumba, Umbulandu Paranggi. Dari sini muncul seniman atau budayawan besar seperti M.H. Ainun Najib, Eko Tunas, Kori Layun Rampan, Linus Suryadi Age, Ebit G. Ade, Ragil Suwarno Pragulapati, Iman Budi Santoso, dan lainnya. Namun seiring waktu, Jalan Malioboro berubah menjadi riuh. Pedagang kaki lima berjubel sepanjang teras dan pinggir-pinggir Jalan Malioboro. Suasana tampak berjubel-jubel. Karena itu, pemerintah kota Yogyakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penataan. Sejak 1 Februari 2022, Jalan Malioboro harus bersih dari pedagang kaki lima. Sekitar 1.800 PKL pun direlokasi di 2 tempat. Di sebelah selatan, PKL dipusatkan di teras Malioboro 1, bekas bioskop Endra. Sedangkan di sebelah utara, PKL dipusatkan di bekas kantor Dinas Pariwisata DIY. Kini, Jalan Malioboro pun memiliki wajah baru. Teras-teras di jalan itu tampak lega. Demikian juga jalur pedestrian di sisi luar. Sementara PKL tetap bisa berdagang di teras Malioboro 1 maupun teras Malioboro 2. Sempat ada kekhawatiran pelanggan PKL akan sepi. Namun, sebelum bulan Februari 2022 selesai, ternyata keinginan pengunjung untuk memburu PKL tak berubah. Mereka tetap memenuhi teras Malioboro 1 maupun Malioboro 2 untuk mencari barang-barang yang dijual PKL. Apalagi suasana teras Malioboro lebih nyaman. Di teras Malioboro 1 kesannya malah seperti mall. Pedagang ditata rapi meski jaraknya sangat dekat, tapi suasana gedung jadi mirip mall. Gedung berlantai 3 itu dilengkapi eskalator, sehingga pengunjung tak terlalu susah untuk naik turun. Bahkan gedung ini juga dilengkapi lift untuk menambah kemudahan aktivitas naik turun. Selain itu juga tetap ada tangga biasa. Di teras Malioboro 1 terdapat sekitar 800 PKL yang menjajakan aneka dagangan dari souvenir, panganan, kain, baju, sepatu, dan lainnya. Sedangkan kuliner ditempatkan di luar gedung utama dengan penataan yang rapi. Bahkan para pengunjung bisa makan atau minum seperti layaknya di kantin. Ada pula meja kursi yang ditempatkan di ruang terbuka sehingga pengunjung bisa makan atau minum sambil menikmati suasana.
Sedangkan di teras Malioboro II agak berbeda. Tempat ini dirancang menyerupai pasar tradisional. Meski begitu, tempat ini tertata rapi dan terasa nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Tempat ini juga lebih luas. Ada halaman di depan atau sebelah barat dan bisa dipakai untuk parkir. Sedangkan di sebelah timur yang menghadap Jalan Mataram dibangun taman, sehingga suasana lebih nyaman dan indah. Banyak pula spot untuk berfoto. Itu pula yang membuat PKL merasa ada harapan lebih baik dengan penataan baru itu. Mas Sinten Mas? Agus, Pak. Mas Agus, jualan sudah? Sudah dari sejak ibu, Pak. Tahun berapa itu? Dari pertama kali ada kaki lima, Pak. 70-an? Iya. Terus Mas Agus melanjutkan dari ibu. Ya. Dari ibu. Terus dipindah ini gimana Mas? Menurut jenengan? Ya, mudah-mudahan prospeknya bagus ya, Pak. Karena tersentralisir kayak. Ya, ini baru namanya perubahan pasti ada. Pasti ya, Pak. Ya. Perubahan pasti ada. Toh tempatnya luas menurut Mas? Bagus sih, Pak. Sudah lumayan. Ya, cuman walaupun agak menyempit sedikit ya, Pak, untuk secara ukuran, tapi tergantung gimana pinter-pinternya mengatur gitu. Ya, mengatur posisi. Dapat jatah berapa meter persegi? 1 meter persegi. 1 meter persegi. Ya. Kalau zaman di Jalan Malioboro itu sehari penghasilan rata-rata berapa Mas? Bisa kalau liburan bisa sampai 500 lebih, Pak. Itu bersih? Ya masih kotor. Masih kotor. Ya itu sih tergantung jualannya juga ya, Pak. Kalau hari biasa ya 300-an. Pak. Kalau liburan ya bisa melebihi itu, Pak. Jutaan? Mungkin. Ya. Oke, komoditi apa Mas yang dijual Mas? Saya kebetulan jual kerajinan, Pak. Kerajinan apapun ya? Apapun kerajinan, dari batik, dari kayu, dari besi, dari apapun kerajinan, jenis kerajinan. Ini selama 2 hari ini sudah ada tanda-tanda apa Mas yang menurut Mas Agus? Tanda-tanda? Kalau tanda-tandanya mungkin belum terlalu kelihatan, Pak, ya. Karena ini masih pada sibuk mengatur lapaknya masing-masing. Ya. Tapi 1, 2, 3 pengunjung sudah mulai tertarik padahal untuk baru masuk menata ke sini. Sudah ada yang beli ya saya lihat. Ya. Oke. Itu berarti tanda-tanda bagus menurut Mas Agus. Mudah-mudahan, Pak. Hadirnya teras Malioboro I dan teras Malioboro II sebagai relokasi PKL mengubah wajah Jalan Malioboro. Teras-terasnya lebih lega dan pengunjung bisa santai berjalan di teras-teras itu melintasi berbagai toko. Sedangkan di kedua sisi Jalan Malioboro juga ada jalur pedestrian yang lega pun dilengkapi fasilitas umum seperti tempat duduk dan cuci tangan. Sehingga berjalan-jalan di sepanjang Malioboro terasa ada nuansa dan suasana baru. Kesan romantis, asik dan santai justru terasa lebih kuat. Jika ingin mencari barang-barang yang dijual PKL, mereka tinggal mampir ke teras Malioboro I atau teras Malioboro II yang masih berada di Jalan Malioboro, atau juga bisa berkunjung ke Pasar Beringharjo. Memang ada yang hilang dari suasana lama Jalan Malioboro, tapi penataan dan suasana baru jalan ini juga menghadirkan pengalaman baru yang asik. Jalan Malioboro tetap menawarkan romantika, kenyamanan, keasikan, kenangan, dan berbagai kisah.